Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidul Cipto dengan NIM 231012000050. Program studi Magister Teknik Informatika Universitas Pamulang. Hal ini salah satu tugas dari pembekalan agar menyediakan videonya yang seminar kedua dengan tema kecerdasan artifisial, sains data, dan pendidikan masa depan. Judul yang saya ambil adalah analisa penerapan total productive maintenance atau TPM dengan overall equipment effectiveness yaitu atau OEI sebagai indikator pada kinerja mesin BPM atau B4 molding yang kita sering kenal dengan BPM di PTRST. Mungkin ini untuk saat ini tidak sesuai dengan temanya ya, tapi tujuannya sih dengan ini saya yang backgroundnya teknik mesin, harapannya masuk ke teknik informatika agar dalam penghitungan overall equipment effectiveness menggunakan machine learning sehingga analisanya lebih cepat dan lebih tepat. Next, ini adalah latar belakangnya, yaitu mesin memainkan peran krusial dalam berbagai tahap produksi, termasuk proses cutting, stitching atau jahit, serta produksi outsole, insole, cockpit, dan assembly. Keberhasilan operasional dan kualitas produk tergantung pada seberapa baik mesin-mesin ini dijaga dan dioperasikan. Dalam konteks ini, Total Productive Maintenance atau TPM diadopsi sebagai strategi utama oleh PT RST untuk memastikan mesin-mesinnya dapat beroperasi secara optimal. Diharapkan bahwa PT RST dapat meningkatkan kinerja operasionalnya, mengoptimalkan produksinya mereka, serta memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh pasar dan konsumen, khususnya oleh buyer itu sendiri. Rumusan masalahnya, jadi pertama masalah yang dihadapi perusahaan adalah ketika menentukan OI dari tiga buah mesin ini berbeda sehingga dapat diketahui kelayakan mesin tersebut. Yang kedua, model yang digunakan dalam pemecahan masalah adalah dengan menentukan nilai availability rate, performance rate, dan quality rate sehingga nantinya akan didapatkan nilai OII. Dengan analisa tersebut diharapkan mesin-mesin bekerja dengan nilai availability yang lebih tinggi. Tujuan penelitian adalah pertama memahami hubungan antara TPM dan OII. Salah satu tujuan utama adalah meningkatkan pemahaman bagaimana penerapan TPM dapat mempengaruhi nilai OII. Yang kedua adalah menentukan faktor-faktor kunci yang mempengaruhi OII. Jadi penelitian dapat mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi komponen-komponen OII seperti ketersediaan peralatan, kinerja produksi, serta kualitas dari hasil produksi itu sendiri. Yang ketiga adalah pengembangan strategi perbaikan dan meningkatkan kinerja. Dengan menganalisis data OII, penelitian ini dapat menjadi landasan dalam strategi perbaikan ke depannya agar lebih efektif dan efisien. Landasan teorinya adalah total productive maintenance adalah strategi perawatan yang holistik dalam industri untuk mencapai zero downtime, zero defect, dan zero accident. Sebelum penerapan TPM, 5S digunakan sebagai dasar untuk memastikan lingkungan kerja teratur dan efisien. Setelahnya ada 8 pilar utama dalam penerapan TPM. Overall Equipment Effectiveness atau II adalah metode pengukuran kinerja yang digunakan dalam TPM untuk menilai efektivitas peralatan. OII menggabungkan availability rate, performance rate, efisiensi, dan quality rate untuk mengevaluasi kinerja peralatan atau mesin. Hal ini membantu perusahaan mengidentifikasi akar penyebab masalah dan faktor untuk memperbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas keseluruhan. Objek penelitiannya adalah yang pertama mesin BPM. Jadi objeknya mesin BPM mengukur produktivitas dari kinerja mesin BPM sebanyak 3 mesin. Yang kedua adalah kinerja mesin dari ketersediaan mesin yang dipengaruhi oleh downtime, kinerja mesin ini yang dinilai dengan hasil produksi atau jumlah yang produksi yang dihasilkan. Yang ketiga adalah kualitas hasil mesin. Ini dipengaruhi atau hasilnya adalah kualitas dari hasil produksi itu sendiri. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi masalahnya dulu. Masalah yang dihadapi perusahaan adalah untuk menentukan nilai OII dari 3 buah mesin ini.
Yang selanjutnya adalah model pemecahan masalah menentukan nilai AR, availability rate, PR, performance rate, dan QR, quality rate. Sehingga nantinya akan dapat nilai OI. Yang selanjutnya adalah pengumpulan data secara observasi langsung, wawancara, dan studi literatur. Proses penelitian adalah pertama koleksi data, selanjutnya menghitung OII, dan analisa data. Ini adalah hasil penelitian atau perhitungan yang udah dilakukan selama tahun 2023. Di sini dari Januari sampai Desember. Ini adalah hasil dari mesin pertama, yaitu dengan ID 7517. Jadi ada 3 mesin, pertama 7517, 7380, dan 7590. Di sini ada nilai OI itu maksimal 100. Namun ini ada satu mesin yang nilainya di atas 100. Ini ada anomali, kenapa terjadi? Karena kemungkinan besar itu dari nilai productivity-nya. Jadi performance rate. Jadi hasil produksinya lebih besar dari target yang ditentukan pada bulan Agustus. Jadi hasilnya adalah pertama, hasil OI berbanding dengan world class. Beberapa masih berada di bawah standar world class, yaitu 85%. Jadi OI itu secara world class ada 85%, tapi masih ada beberapa yang di bawah 85%. Terjadi data anomali, terdapat nilai OI yang tidak masuk akal dengan nilai di atas 100%. Seperti yang tadi saya bilang, adalah maksimal 100%. Selanjutnya, data keseluruhan nilai di atas standar yang ditetapkan buyer. Jadi kalau buyer sendiri menentukan bahwa nilai UI adalah 80%. Namun banyakkan tetap di atas dari standar itu sendiri. Kesimpulannya adalah berdasarkan data pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa OII mesin BPM beberapa masih berada di bawah standar world class, yaitu 80%, sedangkan pada PTRST standar OII hanya 80% dengan perbedaan yang terletak pada performance rate, yaitu 90%. Dengan detail faktor OII yang ditunjukkan adalah availability rate, performance rate, dan quality rate. Dengan masing-masing nilai world class adalah 90%, 90%, dan 99%. Yang selanjutnya adalah OII pada mesin 7596 sudah berada di atas standar kecuali pada bulan Januari. Hal ini disebabkan karena rendahnya nilai availability rate yang disebabkan oleh tingginya nilai waktu downtime di bulan Januari, sehingga mesin tersebut availability-nya rendah. Dan selanjutnya rendahnya nilai performance rate yang disebabkan oleh perbandingan yang signifikan antara waktu operasi yang ditetapkan dan waktu runtime mesin. OI pada mesin 7380 dan 7517 nilainya di atas standar yang telah ditetapkan. Ini adalah galeri-galerinya. Di sini yang sebelah kiri adalah tipe-tipe downtime. Ini adalah tipe-tipe defect atau yang membuat downtime itu sendiri. Di sini ada galeri TPM, pilar TPM. Di sini ada 8 pilar dengan fondasinya ada 5S. Jadi tadi kan sebelum untuk menerapkan TPM kita ada 5S-nya, selanjutnya ada 8 pilar TPM. Dan ini adalah tabel downtime dari masing-masing ID tadi ketiga mesin ini setiap pada tahun 2023. Ini adalah referensi-referensi yang saya gunakan untuk melakukan penelitian ini. Terima kasih presentasi dari saya. Sekian. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.